Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di acara podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Insinyur Samsuri. Apa kabar Pak Samsuri? Alhamdulillah, baik Mas. Pak Samsuri, di beberapa waktu yang lalu sudah mulai ramai penyelenggaraan vaksinasi. Dari sisi ekonomi dan keuangan sesuai tupoksi Komisi 2 sendiri, apa yang dilihat Pak Samsuri sebagai Ketua Komisi 2? Ya, dengan telah berjalannya vaksinasi, mudah-mudahan harapan kita vaksinasi ini terus dipercepat. Dan kita melihat di lapangan keterlibatan Polri juga cukup membantu di dalam vaksinasi. Kebetulan juga kemarin kami melihat langsung di lapangan, ternyata Polda beserta jajaran di bawahnya itu juga terlibat di dalam melakukan vaksinasi secara masif dan cepat. Harapan kita mudah-mudahan warga kita di Kota Banjarbaru, percepatan vaksinasi ini bisa mempercepat juga pertumbuhan ekonomi kita. Paling tidak yang saat ini melambat, dengan adanya vaksinasi, harapan kita, tingkat keyakinan kita terhadap keberhasilan vaksinasi ini tentunya kita sangat yakin dengan pemerintah, sangat yakin dengan vaksin yang kita gunakan di masyarakat Indonesia ini betul-betul bisa memberikan harapan dan tentunya juga peluang dan kesempatan agar ekonomi kita tumbuh. Membaik paling tidak? Ya, membaik, minimal ada pertumbuhan. Kemudian Pak Samsuri, dari beberapa sektor usaha, pelaku mana yang harusnya menjadi prioritas untuk memulihkan kembali sektor ekonomi di Banjarbaru? Ya, kalau kita lihat memang kejadian ini di seluruh daerah ya, dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, kita berharap di Banjarbaru, terutama pedagang PKL yang saat ini tumbuh dan berkembang di Banjarbaru, bahkan baru-baru ini juga Pasar Lora yang sudah mulai ditempati oleh para pedagang. Landasan Ulin Utara ya? Iya, Landasan Ulin Utara. Iya, betul. Itu harapan kita, itu juga membantu pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat kecil ya, dalam hal ini UMKM. Kita berharap sektor-sektor yang seperti ini yang perlu digiatkan. Tentunya tadi terkait dengan vaksinasi, harapan kita para pedagang itu betul-betul juga diberikan ruang dan percepatan vaksinasi pada seluruh pedagang-pedagang karena mereka berinteraksi dengan pembeli. Saya berharap kepada Pemko di Pasar Banjarbaru itu kalau perlu seluruh pedagang vaksinnya betul-betul dilaksanakan, kita laksanakan secepatnya. Jangan sampai vaksin ini stoknya ada tapi tidak terpakai, Pak. Kita berharap vaksin yang sudah masuk ke wilayah Kalsel, Banjarbaru, secepatnya berkoordinasi dengan provinsi agar meminta bagian dari vaksinnya biar cepat dilakukan vaksinasi di seluruh wilayah, terutama di pasar yang terjadi interaksi masyarakat yang luar biasa di sana. Kemudian Pak Samsuri, apakah ada yang dilihat ketika PPKM diberlakukan, apakah juga mempengaruhi sektor-sektor usaha, khususnya ketika jam operasional dibatasi? Ya, pastinya itu iya ya. Karena yang namanya orang berusaha, yang biasanya tutup jam 11, misalnya ada yang jam 12 ya, KPKP itu. Tentunya dengan dibatasi jam operasional mereka, saya yakin ada penurunan ya. Tidak terlalu signifikan. Ya, harapan kita penurunannya tidak terlalu tajam lah. Yang pasti masyarakat Banjarbaru jangan terlalu khawatir berlebih-lebihan terhadap corona ini. Yang penting terapkan 5M sesuai anjuran pemerintah. Yang itu kita sudah sama-sama pahami betul apa itu 5M ya. Ya, kalau perlu saya sampaikan, yang pertama menggunakan masker. Wajib hukumnya. Bahkan saya secara pribadi sudah membuat spanduk-spanduk, Pak. Di beberapa pemukiman saya pasang itu. Yang kedua, mencuci tangan. Bila tidak ada tempat pencucian, minimal hand sanitizer. Nah, yang ketiga tentunya adalah menjaga jarak. Ini yang wajib. Kemudian yang keempat, hindari kerumunan. Yang kelima, walaupun beraktivitas keluar rumah, itu betul-betul kalau memang penting sekali. Jadi saya pikir kalau 5M diterapkan oleh masing-masing kita di masyarakat Kota Banjarbaru, insya Allah penyebaran COVID bisa kita kendalikan. Nah, tugas pemerintah kan hanya ada 3, Pak, 3T. Pertama adalah tracing, kemudian setelah dilakukan tracing, testing, nah setelah temuan-temuan itu baru dilakukan treatment. Nah, kita berharap 5M dan 3T ini betul-betul bersinergi. Nah, harapan kita dengan bersinerginya 2 kegiatan ini, yang satu pulang kepada masyarakat sendiri masing-masing pribadi, pemerintah melakukan 3T,
ekonomi kita juga dengan perlahan pasti tumbuh, Pak. Semoga memulih, Pak. Betul, Pak. Harapan kita seperti itu. Saya dengar juga tandon-tandon itu juga kadang-kadang airnya habis juga, Pak Samsuri. Betul. Benarkah begitu? Betul sekali, Pak. Jadi itu di beberapa tempat, bukan hanya di tempat kita ya. Ada tandonnya, sabunnya nggak ada, airnya nggak ada. Ada tandonnya, sabunnya nggak ada, airnya yang ada, dan sebagainya. Yang pasti, ya semacam seremonial biasa saja, Pak. Begitu diadakan sudah. Seharusnya tetap dilakukan, ya paling tidak penempatan petugas. Seperti di DPR kan ada petugas yang mewajibkan dia harus tes termogan, kemudian dia harus hand sanitizer. Nah, minimal seperti itu. Kita berharap itu dilakukan di tempat-tempat publik, Pak. Di pasar, di mall, apalagi di daerah-daerah yang terjadi kerumunan-kerumunan. Protokol kesehatan betul-betul bisa diterapkan oleh pemerintah. Jika Komisi 2 menginginkan hal semacam itu, dengan peta keuangan Banjarbaru apakah mampu dengan tambahan personil di penjagaan seperti pasar itu? Saya pikir mampu, Pak. Karena itu tidak terlalu banyak mengurus anggaran. Kan hanya menempatkan petugas. Petugas itu misalnya kalau di pasar UPT-nya. Iya. Atau mungkin tambahan petugas. 2 orang misalnya. Di pintu masuk dijaga. Betul-betul. Siapkan hand sanitizer. Siapkan cuci tangan. Kalau perlu wajib mereka menggunakan masker semua. Bahkan kalau sediakan juga masker cadangan di sana. Artinya tidak terlalu berat? Tidak terlalu berat, Pak. Anggarannya tidak terlalu berat menurut saya. Itu karena ini kan sifatnya kita mencegah, Pak. Mencegah. Beda kalau mengobati. Nah, kalau mengobati jelas biayanya lebih besar. Iya. Nah, kemudian Pak Samsuri, ketika kunjungan kerja di luar daerah, untuk pasar sendiri apa yang membedakan pasar di luar daerah itu dengan pasar yang di Banjarbaru khususnya dalam hal penerapan protokol kesehatan, Pak Samsuri? Ya, kalau saya melihat di luar daerah yang cukup ketat itu DKI, Pak. DKI Jakarta ya? Karena mungkin kemampuan finansialnya juga cukup kuat. Kemudian situ juga memang kumpulan massa yang luar biasa. Jadi DKI memang menurut saya itu jadi percontohan, terutama di daerah-daerah mall dan pasar, Pak. Itu betul-betul dijaga petugas. Nah, kita berharap walaupun tidak seperti DKI, minimal kita mengalokasikan anggaran untuk itu, Pak. Ya, saya pikir angkanya tidak terlalu besar. Saya yakin pasar Banjarbaru kita buat untuk percontohan itu. Betul-betul Banjarbaru mampu untuk itu. Mampu, Pak. Saya yakin mampu. Betul, mampu. Oke, Pak Samsuri, mendekati penghujung, apakah perlu para pedagang bukan hanya di pasar, juga di pelaku UMKM juga mendapat suntikan bantuan dalam hal dana dari pemerintah, mungkin bisa menggandeng perusahaan-perusahaan? Apakah harus sampai sedemikian itu, Pak Samsuri, untuk meningkatkan ekonomi? Jadi saya pikir CSR itu kan bagian dari kewajiban perusahaan, Pak, yang ada di daerah kita. Terus dalam hal ini kebetulan kalau pemerintah Kota Banjarbaru kan tidak punya BUMD, tapi kita ada pernyataan modal ke Bank Kalsel misalnya, ke PDAM. Nah, ini harapan kita dua lembaga ini ya itu bisa berkontribusi di tengah pandemi, dan saya yakin itu sudah dijalankan oleh mereka. Dan kita juga pernah tahu angka-angkanya walaupun tidak terlalu besar, tapi minimal ini bisa meringankan beban UMKM, Pak. Nah, Angkasa Pura juga ada. Harapan kita CSR ini bisa meringankan beban APBD kita yang boleh dikatakan terlalu berat menanggung beban penanganan COVID ini. Dengan adanya itu lebih ringan lah, seperti itu, Pak. Oke, terakhir Pak Samsuri, persentase setelah vaksin dilakukan di sebagian masih, Pak, ya, belum sepenuhnya. Betul. Seoptimis apa Pak Samsuri untuk pertumbuhan ekonomi dan pemulihan itu? Jadi saya yakin kalau vaksin ini sudah betul-betul masif dilakukan di Banjarbaru dan sudah sebagian masyarakat kita menerima itu, saya yakin tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, Pak. Kita pun yang sudah divaksin agak tinggi, tapi kita tetap tidak boleh lengah, tetap menggunakan masker, tetap prokes dan sebagainya. Nah, saya berharap vaksin ini betul-betul dilaksanakan secara masif, cepat. Karena vaksin ini barangnya ada, Pak. Beda kalau barangnya tidak ada. Nah, kita berharap ini betul-betul dilakukan. Pemerintah selalu memacu kepada pemerintah pusat agar didorong vaksin ini cepat diedarkan ke daerah, khususnya Kota Banjarbaru. Jangan sampai vaksin ada, orangnya yang tidak ada, Pak. Kita berharap Polri, TNI yang sudah berjalan saat ini itu melakukan lagi kegiatan yang lebih masif di daerah-daerah lain, termasuk di Banjarbaru. Oke, terima kasih Pak Samsuri sudah berkenan
memberikan informasi ke masyarakat melalui podcast Kata Demi Kata. Masih bersama saya Rudi Ashari. Semoga perbincangan saya dengan Pak Samsuri bermanfaat, khususnya bagi para pelaku ekonomi, pelaku usaha di Banjarbaru. Bagaimana kita tetap disiplin dengan protokol kesehatan dan roda perekonomian tetap berjalan di Banjarbaru. Paling tidak kita bisa bertahan dan perlahan meningkatkan sektor ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Banjarbaru. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Kata Demi Kata, tentunya dengan para anggota DPRD Kota Banjarbaru yang sebagai penyambung lidah dan memperjuangkan aspirasi warga Banjarbaru. Sampai jumpa. Salam Kata Demi Kata.